Dia Belanda. Tanah moyangku sudah mengenal satu kata modern, kata yang melambungkan anganku ke belahan dunia lain, Eropa. Selamat datang kemajuan, selamat bersenang-senang di atas segala yang baru. Penemuan teknologi baru yang mempersempit jarak perjalanan. Beruntung sekali umur beliauku berada di sana, terbius ujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa, hingga membuatku terlena dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi, bangsa yang berada di bawah Belanda dan Inggris. Sebuah bangsa yang menjadi tamu di negeri moyangnya sendiri, dibentuk untuk mengagumi bangsa Eropa, pendidikan Eropa, dan gaya hidup Eropa. Minke merupakan seorang pribumi yang bersekolah di HBS, sekolah elit pada masanya. Ia bisa masuk di HBS karena ia senang menulis, bahkan koran-koran yang menyebar di bangsa Eropa tidak sedikit merupakan karangan Minke. Hingga pada suatu hari, Robert Souhoff yang merupakan teman Minke mengajaknya untuk pergi ke Wonokromo dengan tujuan untuk menemui Annelies, seorang wanita berkebangsaan Eropa. Sampailah mereka di rumah Annelies, tetapi kedatangan mereka tidak disambut baik oleh kakak Annelies, yaitu Robert Mellema. Setelah pertemuan singkat, Minke pun diajak Annelies untuk memberitahu kegiatan di sekeliling rumahnya. Lain lagi dengan Souhoff yang diajak Robert untuk pergi berburu. Tak lama kemudian, Annelies mengajak Minke keluar rumahnya untuk pergi melihat kebun. Waktu begitu singkat, sampai di mana kejadian tak terduga pada Annelies dan Minke terjadi. Lalu Annelies pun terkejut atas kejadian yang ia alami, dan ia pun berlari untuk mengadu pada sang ibu, Nyai Ontosoro. Malam hari tiba. Minke yang terus mencari keberadaan Annelies setelah kejadian tadi siang. Ia terkejut ketika yang ditemui bukanlah Annelies, melainkan Nyai Ontosoro. Kedatangan Minke pun diketahui oleh Nyai Ontosoro, dan Nyai Ontosoro pun menghiraukan kejadian tersebut. Lalu ia mengajak Minke dan Souhoff untuk makan malam bersama. Tak lama kemudian, ayah Annelies pun datang, dan ketika melihat Minke, ia tidak menyambut kehadiran Minke dengan baik karena ia seorang pribumi. Setelah pulang dari rumah Annelies, keesokan harinya Nyai Ontosoro mengirim surat kepada Minke dan memintanya untuk datang kembali ke rumahnya. Minke pun disambut baik kedatangannya oleh Nyai Ontosoro. Annelies dan Minke pun berbincang, hingga Annelies meminta Minke untuk menginap di rumahnya. Pada malam hari, ayah Annelies yang baru datang dalam keadaan mabuk lagi hanya meninjau keberadaan Minke dari lantai 2 rumahnya tersebut tanpa berbicara sepatah kata pun. Keesokan harinya, Robert, kakak Annelies, masih bersikeras tidak menyetujui hubungan Annelies dengan seorang pribumi. Pada hari itu juga, Minke menerima surat dari sang ayah bahwa ayahnya memerintah untuk segera kembali pulang. Ternyata setelah pulang, ayah Minke mengetahui putranya dekat dengan seorang wanita berkebangsaan Eropa. Di sisi lain, ibu Minke hanya bisa mendoakan tentang hubungan mereka berdua. Setelah menghadapi lika-liku mendapatkan restu dari kedua orang tua, mereka pun akhirnya bisa bersatu kembali di Wonokromo. Mereka sepakat untuk merencanakan pesta pernikahan dengan syariat agama Islam. Tetapi sangat disayangkan, sebelum mereka menikah, ayah Annelies dikabarkan meninggal karena overdosis di sebuah bar milik orang Cina. Hari pun berlanjut. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu oleh Annelies dan Minke pun tiba. Mereka mengadakan pesta pernikahan di rumah Annelies dan mendapat kabar bahagia bahwa Minke menjadi lulusan terbaik di HBS pada saat itu. Setelah beberapa hari, secara tiba-tiba pengadilan memanggil Nyai Ontosoro untuk menghadiri persidangan hak asuh Annelies yang diperebutkan oleh Nyai Ontosoro dan ibu angkat Annelies, yaitu istri sah dari ayah Annelies yang berada di Eropa. Nyai Ontosoro berusaha mendapatkan hak asuh Annelies, tetapi ia tidak berhasil mendapatkannya, dan ibu angkat Annelies yang menjadi istri sah dari ayahnya lah yang berhasil mendapatkan hak asuh Annelies. Setelah keputusan tersebut, dengan berat hati, Annelies harus ikut bersama ibu angkatnya ke Eropa dan menikah
meninggalkan pujaan hatinya yaitu Minke.